Bab 45. Istri untuk sang mafia. Astagfirullahaladzim, Bapak. Teriak Bu Hajar panik. Arumi yang baru selesai mendoakan langsung memundurkan tubuhnya. Dalam hatinya, wanita bernigop itu merasakan keanehan. Ketika anak laki-laki Bu Hajar hendak memanggil tim medis, Arumi dengan yakin menahannya. Maaf, Bu, Bapak sedang sakaratul maut. Tidak perlu memanggil tim medis dulu. Akan tetapi, alangkah baiknya ibu yang menemani Bapak dengan talqin di telinga kanannya, jelas Arumi dengan hati yang berdegup kencang. Lantaran, kali ini dirinya melihat untuk yang kedua kalinya bagaimana orang hendak dijemput oleh mautnya. Apa? Suami saya mau meninggal. Tidak, Nak. Ibu belum siap. Ibu Hajar menggelengkan kepalanya kemudian berteriak histeris. Wanita itu mendekati suaminya yang tengah mendelik dan ngorok. Begitu juga dengan anak laki-laki dewasa yang bertubuh besar itu. Mereka terus memanggil nama Pak Abdul Aziz sambil menggoyangkan bahu pria itu. Arumi memutuskan mendekat pada Bu Hajar setelah ia menoleh pada Naima. Temui suamiku, tapi ajak perawat ketika kamu berada di dalam kamar perawatannya. Juga, jangan biarkan perawat berlama-lama di dalam kamar tanpa pengawasan. Aku tidak suka melihat mereka memandangi suamiku yang sedang tidur, ucap Arumi pelan pada Naima. Naima lantas mengangguk. Tanpa menunggu lagi, gadis itu langsung keluar dari kamar yang membuatnya sempat gemetar ketakutan. Batu kali ini dirinya melihat langsung bagaimana orang meregang nyawa. Suami Bu Hajar saat ini nampak begitu menderita. Matanya mendelik begitu besar seakan hendak keluar dari rongganya, dan juga napasnya yang morok begitu kencang bagaikan orang yang tercekik hebat. Naima bahkan berlari ketika bayangan wajah pria patubaya yang sedang sakaratul maut itu terus melintas di depan matanya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni aku jika selama ini sempat melupakanmu. Naima sekarang sadar dan mau taubat, ucapnya pelan sambil terus berlari di koridor. Nampak ia mengusap air mata yang merembes di pipinya. Sesampainya di ruangan Max, Naima memanggil suster untuk menemaninya. Kemana? Istriku. Kenapa kau yang kesini? Cecar Max dengan kerutan bingung yang nampak di keningnya. Ia bahkan menatap Naima dengan tajam. Maaf, Tuan. Nyonya sedang bersama Bu Hajar di kamar perawatan khusus suaminya, jawab Naima dengan bibir bergetar, tanpa melihat sekilas pun ke arah Max. Gadis itu tentu takkan sanggup menatap mata elang milik mantan ketua mafia kejam itu. Ada apa dia di sana? Apakah urusan menukar emas belum selesai? Tanya Max lagi. Kali ini suaranya agak kencang, hingga Naima dan perawat yang berdiri di sebelahnya menjengit kaget. Itu, Tuan. Suami Bu Hajar sedang sekarat. Sepertinya Nyonya ingin menolong, jawab Naima lagi dengan suara bagaikan kucing terjepit. Sungguh, aura intimidasi dari Max masih menakutkan baginya. Menolong agar apa? Agar orang itu tidak jadi mati. Terdapat nada kesal dari cara bicara Max. Dalam hatinya ia tak suka jika istrinya lebih mementingkan orang lain ketimbang dirinya. Dia sudah tidak tahan ingin segera keluar dari rumah sakit ini. Bukan begitu, Tuan. Tapi, Naima belum selesai bicara, ketika Max tahu-tahu turun dari tempat tidur dan berjalan cepat melewatinya. Antar aku ke sana, titah Max. Naima melirik pada perawat yang berada di sebelahnya. Sang suster pun tak bisa menolak atau melarang. Aura dari Max singgung membuat nyali siapapun ciut.
Di dia kalau sudah melek gini serem ya. Tapi, kalau lagi tidur itu cakepnya bukan main, bisik suster itu pada Naima. Membuat gadis itu sontak melotot tanda tak suka. Pantas saja, Arumi memerintahkannya begini. Ternyata para perawat suka mencuri pandang ketika memeriksa majikannya itu. Max berjalan cepat seakan tahu di mana letak kamar perawatan Pak Abdul Aziz. Hal itu menyebabkan Naima berteriak ketika memberikan arahan padanya. Di depan belok kanan, Tuan. Nanti ada kamar magenta nomor 304. Teriak Naima, karena posisi Max berada jauh di depannya. Max sampai di kamar tersebut lebih dulu. Pria itu langsung membuka pintunya. Terlihat di depan kedua matanya saat ini, istrinya tengah membaca Al-Quran. "Apa yang kamu lakukan?" Seketika semua orang di dalam ruangan yang sedang mengaji itu berhenti kemudian menoleh ke arah Max. Pria gagah yang mengeluarkan suara baritonnya. "Astagfirullah, Mas." Kaget Arumi. Dia menoleh pada Bu Hajar untuk meminta izin. "Dia suamimu. Hampirilah," kata Bu Hajar. Arumi mengangguk kemudian, meletakkan Al-Quran kecil itu di atas nakas. "Mas, kenapa menyusul? Bukankah Naima telah menyampaikan pesanku?" sambut Arumi, yang kini sudah mendekat pada suaminya. Tatapan Max yang tadinya tajam langsung meredup ketika memandang mata cantik Arumi. Matanya saja sudah mampu membuat hatiku bergetar, bagaimana dengan wajahnya? Dan, mungkin anggota tubuhnya yang lain. Lalu, apakah pria itu juga berpendapat yang sama denganku? Batin Max langsung menatap tajam pria dewasa yang sedang membaca Al-Quran juga. Tapi, pria itu sempat melirik Arumi sekilas dan juga dirinya. Naima tidak mengatakan dengan jelas. "Karena itu aku menyusul. Bisakah kau jelaskan padaku apa yang membuatmu mengutus Naima ke kamar suamimu ini?" cecar Max dengan sapuan lembut jemarinya pada kepala Arumi yang terbalut khimar panjang dan lebar. "Suami Bu Hajar sedang sakaratul maut, Mas." Arumi ingin membantu meringankan prosesnya dengan mengaji. "Mari, Mas ikutlah ke sana." Tanpa diduga, Arumi justru menarik tangan Max, untuk mendekat pada ranjang Pak Abdul Aziz. Ketika sampai di sana, kedua mata Max langsung membulat sempurna. Penampakan Pak Abdul Aziz saat ini nampak menyeramkan baginya. Mata terbuka lebar hampir keluar dengan tubuh kejang dan suara mengorok yang cukup keras. Padahal, selama ini dirinya sering melihat orang meregang nyawa di tangannya sendiri. Akan tetapi, penampakan yang Max saksikan saat ini nampak lain di matanya. "Kenapa dia seperti itu?" tanya Max, spontan. Ucapan itu meluncur begitu saja dari bibirnya. "Bantu doa saja ya, Mas. Nanti Arumi ceritakan," jawab Arumi dengan berbisik pelan. "Dia bagaimana?" "Selama ini aku kan tidak pernah berdoa," rutuk Max dalam hatinya. Namun, tak ayal ia turut mengangkat tangannya dan menyimak bacaan yang dilantunkan oleh istrinya. Sementara, Bu Hajar nampak sudah tak kuat. Wanita itu hanya menangis melihat keadaan mengenaskan suaminya. Inama Amru Iza dan seterusnya. Tak lama ketika Arumi menyelesaikan bacaannya. Di mana arti dari ayat tersebut bahwa Allah dengan kekuasaannya mutlak dapat menjadikan segala sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin. Hanya kepadanya lah kita, manusia, akan kembali. Tubuh suami dari Bu Hajar yang menegang kaku perlahan kembali lemas. Bahkan suara ngoroknya menjadi agak pelan. Pada saat inilah,
Arumi mengarahkan agar Bu Hajar membimbing kalimat tahlil untuk mentalgin Pak Abdul Aziz. "Ucapkan kalimat la ilaha illallah di telinga Bapak," bisik Arumi. Kemudian, arahannya itu dituruti oleh wanita paruh baya itu. Bu Hajar membisikkan kalimat tahlil 3 kali dan tak lama tubuh suaminya menegang kembali. Lalu, terkulai lemas setelahnya. Putra dari Bu Hajar langsung mengucapkan kalimat, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Kemudian pria itu menutup mata terbuka Pak Abdul Aziz dan juga merapatkan mulut pria itu dengan doa. "Bimillahi wa ala milati Rasulillah, subhanallah." Max tanpa sadar memundurkan tubuhnya. Didiamati. Bab 46. Punggung Max menabrak dinding. Dia tak mampu menguasai napasnya yang memburu. Dadanya turun naik, kepalanya seketika berdenyut. Tahu begini, dia takkan menyusul Arumi. Max, dari sudut melihat Arumi menghibur Bu Hajar yang sangat kehilangan. Kemudian, Arumi mengangkat kedua belah tangannya untuk kembali memanjatkan doa. Setelah itu, ia menyarankan agar laki-laki dewasa yang menangis hebat itu untuk segera memanggil tim medis. Karena bagaimanapun itu adalah tugasnya. "Ikhlaskan kepergian Bapak, Bu. Semoga Bapak sempat bertaubat di sisa waktunya. Semoga Allah merangkulnya dan menempatkannya di tempat yang terbaik. Husnuzonlah pada Allah," kata Arumi yang cukup terdengar jelas di telinga Max. "Taubat. Sisa waktu. Husnu, apa tadi?" Max malah membeo ucapan Arumi yang sempat ia dengar. Kata-kata tersebut seketika mengganggunya. Max kembali teringat akan sosok yang mengancamnya. Max langsung berpikir, bagaimana jika zat yang dipanggil Tuhan itu tidak memberikannya waktu lebih? Mungkin, saat ini dirinya sudah terbujur kaku dengan cara yang tidak elegan seperti Pak Abdul Aziz. Mata mendelik, lidah terjulur dan tergigit. Napas yang tercekat sehingga mengeluarkan suara seperti babi yang disembelih. Sungguh menghinakan. Max langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat. Keringat sebesar biji jagung telah memenuhi pelipisnya. Jakunnya turun naik dengan napas yang masih memburu. Dia benar-benar panik dan ketakutan. Ingin pergi, tapi kakinya seakan terpaku di tempat. Apakah semua ini memang disengaja? Apakah Tuhan memang ingin melihatnya menyaksikan sebuah kematian yang sangat buruk di matanya? Kematian yang sangat menyiksa. Karena selama ini, Max hanya melihat kematian singkat pada saat dirinya menghabisi lawan dengan senjata api maupun pedang panjangnya yang legendaris itu. Tak pernah dia lihat adegan sakaratul maut selama itu. Arumi menyadari bahwa ada yang terjadi pada suaminya. Dengan sopan dirinya meningkatkan Bu Hajar, kemudian menghampiri Max yang sedang menempel dengan wajah pucat di tembok. "Mas, kamu baik-baik saja?" tanya Arumi dengan raut wajah khawatir. Gadis bercadar itu mengulurkan tangannya untuk mengusap peluh yang membasahi wajah pucat suaminya. Kemudian tangannya meraba dada Max yang berdebar kencang. Arumi sadar kalau suaminya sedang syok dan ketakutan. "Ikuti ucapan Arum ya," katanya. Max pun mengangguk pelan dengan tatapan yang tetap mengarah pada hospital bed Pak Abdul Aziz. Tatap Arum, "Mas," Tita Arumi seraya mengarahkan wajah suaminya agar menoleh ke arahnya. Max pun menurut. "Astagfirullahaladzim," ucap Arumi pelan yang kemudian diikuti oleh Max dengan susah payah. Hingga Arumi sampai 3 kali mengucapkannya barulah Max berhasil mengikuti kalimat permohonan pengampunan dosa itu.
Mas hafalkan, dan sering-seringlah mengucapkannya meskipun dalam hati. Insya Allah, perasaan Mas akan lebih tenang lagi. Percayalah, Allah itu memiliki pengampunan yang lebih luas dari langit dan bumi, ucap Arumi lagi dengan nada yang lembut dan menenangkan. Sehingga, sugestinya itu sukses membuat pria gagah di hadapannya tersenyum meskipun tipis. Tunggu sampai tim medis datang ya. Baru kita izin untuk mengurus kepulangan, Mas. Arumi tidak tega meninggalkan Bu Hajar saat ini. Beliau butuh bimbingan agar bisa menerima kepergian suaminya. Beliau adalah perantara Allah dalam memberikan pertolongan pada kita, Mas. Arum tidak tahu kalau saja saat itu tidak dipertemukan dengan Bu Hajar, jelas Arumi yang hanya dijawab dengan anggukan oleh Max. Pria itu kini mengerti. Max memang harus dijelaskan dulu dengan detail. Kemudian Arumi menuntun suaminya untuk duduk di salah satu sofa yang terdapat dalam ruangan tersebut. Arumi sebenarnya cukup tak tega dengan keadaan Max saat ini. Akan tetapi, kejadian ini merupakan kehendak dan ketentuan dari Allah. Wanita itu berharap ada kebaikan dan faedah yang sampai pada suaminya. Arumi juga berharap, ada keimanan yang sampai ke dalam hati Max yang dalam langkah hijrah itu. Sebenarnya hati Arumi juga merasakan perih melihat kejadian di depan matanya tadi. Namun ketakutan itu mampu ia kuasai dengan zikir yang terus ia lafazkan dalam hati. Manusia beriman pasti akan tersentak dan tersentuh hatinya apabila menyaksikan kematian. Bahkan, hanya mengingatnya saja hati akan bergetar. Arumi melangkah dengan pelan. Entah kenapa kedua matanya memanas saat ini. Tubuhnya seketika lemas tak bertenaga. Ia teringat sebuah riwayat dalam hadis yang pernah dipelajarinya. Bagaimana pada saat itu, ketika Rasulullah hendak wafat. Rasulullah memohon pada Allah pada saat merasakan sakitnya sakaratul maut. Sungguh sakit sakaratul maut ini, ya Allah. Umatku tidak akan kuat. Biar aku saja yang merasakannya. Itulah permohonan Nabi pada Allah. Sehingga Allah melimpahkan kesakitan sakaratul maut pada manusia hanya sedikit saja. Karena Rasulullah sudah mau menanggungnya, karena saking sayangnya beliau kepada umatnya. Sedikitnya saja sudah semenyeramkan itu. Sesakit itu, ya Allah. Ampuni Arumi yang selama ini belum bisa menjadi hamba-Mu yang penuh syukur dan tahu diri, batin Arumi menangis. Tim medis datang untuk memeriksa pasien. Kemudian dokter memerintahkan para perawat menyiapkan proses kepulangan jenazah. Semua karena Arumi yang menyarankan agar mayit Pak Abdul Aziz dimandikan di rumah duka saja. Agar prosesi pemandian jenazahnya sesuai syariat Islam. Terima kasih, Nak. Entah bagaimana kalau tidak ada kamu. Ibu dan putra pasti akan kebingungan setengah mati. Sudah sering Bapak mengalami kejadian seperti tadi. Bapak sudah sangat menderita beberapa hari ini. Alhamdulillah, kamu bisa menenangkannya, Nak. Sekali lagi, Ibu ucapkan banyak terima kasih, tutur Bu Hajar dengan linangan air mata yang membasahi wajah tuanya itu. Afwan, Bu. Arumi hanya melakukan apa yang harus dilakukan oleh sesama muslim. Lagi pula, Ibu lebih dulu yang sudah menolong kami. Seharusnya kami yang berterima kasih pada Ibu dan Pak Putra, kata Arumi sopan, tanpa melihat pada anak laki-laki Bu Hajar sama sekali. Itu saja sudah mampu membuat Max menggeram kesal dalam diamnya. Pasalnya, ketika nama laki-laki itu disebut oleh Arumi, pria tersebut langsung menatap istrinya dengan penuh arti. Sial. Apa yang ada di dalam pikiran pria itu? Rutuk Max,
Dalam hati, Arumi menunggu keberangkatan Bu Hajar yang membawa jenazah suaminya. Wanita parubaya itu berkali-kali meminta Arumi ikut ke rumahnya. Akan tetapi, Arumi menolak dengan halus. Seraya menguatkan wanita itu agar sabar dan tawakal. Arumi tak mau memanfaatkan kebaikan orang lain alias aji mumpung. Dia harus segera mengeluarkan suaminya dari rumah sakit, kemudian membawanya ke rumah di kampung halamannya. Max harus pergi menjauh dari kota. Hati kecil dan firasat Arumi mengatakan jika keselamatan suaminya masih di ujung tanduk. Kejadian di mansion mewah itu sudah pasti kesengajaan dari pihak musuh, Max. Arumi harus bisa menyembunyikan suaminya. Apalagi, pria itu berniat untuk menemukan sisi manusia di dalam dirinya. Arumi harus membantunya. Max sudah bertaubat dan ingin hijrah menjadi muslim sejati. Wanita itu pasti kaya, kenapa kamu menolak diajak ke rumahnya? Tanya Max, heran. Padahal mereka butuh tempat tinggal setelah ini dan juga tumpangan kendaraan. Arumi hanya tersenyum kemudian merangkul suaminya dan Naima yang setia berjalan di belakang mereka. Suster menunjukkan bukti sisa biaya perawatan Max selama ini. 30 juta. Arumi menelan ludahnya. Uang penjualan emas akan habis tak tersisa. Lalu bagaimana mereka akan pergi ke kampung halamannya?